Raju Karampudi, right? Yes, sir. 3 times topper, gold medalist. Good. Sorry, you're not selected. Sir. Yes, you can say. Hai Sobat BFers, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bang Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film drama yang berjudul One First Rang Raju, dirilis tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang bagaimana seharusnya orang tua memberi pendidikan untuk anak-anaknya, di mana seorang pemuda dan keluarganya yang selalu berpikir jika ilmu akademis adalah kunci dari sebuah keberhasilan. Pemuda ini selalu mendapatkan ranking 1 sejak kecil hingga kuliahnya. Tapi, apakah dengan hasil prestasi yang diraihnya dia dapat mewujudkan impian keluarganya? Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Film ini diawali dengan adegan di sebuah kampus, di mana kampus itu sedang mengadakan pembukaan lowongan pekerjaan untuk sebuah perusahaan besar. Perwakilan perusahaan itu pun meminta kepada staf kampus untuk menyiapkan para mahasiswa dengan calon-calon terbaiknya. Banyak mahasiswa yang mencoba peruntungannya dengan mencoba ikut melamar di lowongan pekerjaan itu. Tapi, ternyata dari banyaknya pelamar yang hadir, pihak perusahaan hanya membuka untuk 1 lowongan pekerjaan. Seketika semua calon pelamar pun merasa pesimis, karena mereka semua sadar kalau mereka akan kalah pada seorang mahasiswa. Ya, pria yang dimaksud adalah Raju. Lebih tepatnya Raju peringkat pertama. Raju adalah pria dengan nilai terbaik di segala bidang akademik. Sejak sekolah sampai kuliah pun Raju belum pernah terkalahkan soal prestasi akademiknya. Itu sebabnya pria ini memiliki nama Raju peringkat pertama. Lalu, lelaki ini penasaran dengan Raju. Sejak kapan Raju memutuskan untuk menjadi yang pertama dalam segala hal? Dan Raju pun mulai menceritakan masa kecilnya hingga saat ini. Saat itu, ada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan. Para pendeta meramal tentang nasib anak itu ke depannya. Menurut ramalan para pendeta, anak itu kelak akan menjadi anak yang kurang cerdas. Bahkan, anak itu akan sulit untuk menerima pendidikan. Tapi, seketika semua ramalan itu ditentang oleh ayah anak tersebut yang bernama Karampudi. Karampudi menegaskan kalau dia akan merubah semua tentang ramalan anaknya kelak, dan membuat anaknya menjadi seorang yang memiliki peringkat dan prestasi. Karampudi Vamshaniki first rank student ni చేస్తాను. Setelah itu, saat pemberian nama pada anaknya, menurut tanda bintang, sang pendeta menyarankan untuk memberi nama anak itu Yadava, yang artinya bodoh. Jelas masukan pendeta itu ditolak oleh Karampudi. Lalu ibu anak itu meminta pendeta untuk memberi saran yang lain. Ada, tapi anak itu harus memiliki nama yang berawalan dengan kata Ra. Dan mereka pun sepakat untuk memberi nama anak itu Raju. Karampudi sempat memberi saran memberi nama tambahan anak itu adalah Raju peringkat pertama. Pendeta menolak dengan nama aneh itu. Tapi Karampudi tetap akan memberi nama anak itu Raju peringkat pertama. 100% rank ప్రాప్తిస్తోని దీవించండి 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 అలా పంతులు నా పేరు డిసైడ్ చేస్తే మా నాన్న Beberapa tahun kemudian, Raju sudah semakin dewasa dan terlihat seperti anak yang pintar. Sejak kecil, Karampudi selalu menerapkan kalau ilmu akademik atau ilmu buku lebih penting daripada ilmu pengetahuan umum. Itu sebabnya, sejak kecil Raju hanya diberikan ilmu yang berdasarkan buku-buku oleh ayahnya. Bahkan sesekali ayahnya berbuat kasar kepada Raju dan selalu menegaskan kalau Raju harus selalu mengikuti ilmu yang didapat dari ilmu pengetahuan buku. Dan sejak saat itu Raju selalu giat belajar dan terus belajar dari buku-buku. Dan berkat itu Raju selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Ayahnya berharap besar pada Raju kalau dewasa nanti.
Raju bisa bekerja pada perusahaan yang besar seperti apa yang diinginkan ayahnya. Tapi tiba-tiba suatu saat Raju mengalami penurunan peringkat, di mana Raju mengalami ranking 2 pada kelasnya. Hal itu langsung membuat ayah dan ibunya sangat khawatir dan kecewa. Pernah ayahnya memanggil seorang dokter untuk mengetahui mengapa Raju tiba-tiba berada di peringkat kedua. Tapi sayangnya dokter itu tidak bisa menangani Raju, karena Raju lebih pintar dibanding dokter itu. Bahkan Karampudi memanggil seorang dukun untuk mengobati Raju yang mengalami penurunan peringkat di kelasnya. Lucunya, dukun itu mengatakan kalau Raju sedang mengalami kerasukan setan. Itu sebabnya prestasi Raju menurun. Karena itu Raju mulai kembali semangat belajar. Bukan karena perkataan dukun itu benar, tapi itu karena Raju takut kalau dukun itu datang lagi ke rumah Raju. Dan sejak saat itu Raju kembali ke posisinya sebagai anak yang selalu mendapatkan peringkat pertama. Good morning, sir. Beberapa tahun kemudian, Raju sudah menginjak di bangku kuliah. Di kampusnya, Raju adalah anak emas dari rektor kampus tersebut. Raju tumbuh menjadi pria yang benar-benar polos, tidak paham dengan lingkungan kondisi sekitar. Bahkan saat berpidato di kampusnya, Raju berpidato dengan kata-kata yang dianggap kaku dan aneh. Seketika hal itu membuat seisi pengunjung acara itu tertawa. Itu karena Pak Rektor mengajarkan kata per kata pada Raju untuk berpidato. Dan karena polosnya Raju, dia mengucapkan semua hal yang dianggap aneh di depan banyak pengunjung. Suatu hari, Karampudi bersama istrinya hadir ke acara syukuran rumah baru supirnya yang bernama Subarao. Subarao memiliki anak lelaki seumuran dengan Raju, tapi bertolak belakang dengan Raju, di mana anak itu sangat santai menjalani aktivitasnya. Hal itu membuat Karampudi langsung menilai anak Subarao akan sulit untuk menjadi insinyur. Saat berangkat ke kampus, ada seorang mahasiswi baru yang bernama Sruti. Sruti menanyakan arah ke kampus Vivaswarya kepada Raju. Tapi Raju adalah Raju pria kaku yang selalu berdasarkan buku. Raju malah mengarahkan wanita itu dengan ilmu matematikanya. Karena melihat name tag yang digunakan Raju, Sruti akhirnya langsung minta diantarkan Raju ke kampus itu. Karena sebenarnya Raju juga kuliah di kampus itu. Tapi tetap saja Raju menolaknya dengan alasan kalau dia sudah terlambat. Di kampus ada sebuah geng yang beranggotakan anak-anak nakal dan diketuai seorang pria bernama Nandu. Geng Nandu selalu mengganggu mahasiswa lainnya, terutama anak-anak baru. Begitu pula Raju, dia tak luput diganggunya oleh Nandu dan kawan-kawan. Hingga suatu saat, Nandu menyuruh Raju untuk menegur Sruti karena masih di luar kelas. Tapi Nandu mengarahkan perkataan-perkataan yang akan diucapkan Raju pada Sruti. Seketika Sruti merasa tersinggung dan langsung menampar Raju saat itu juga. Shruti, I heard you're missing periods. Di malam harinya, Sruti diberitahu temannya kalau Raju adalah pria polos yang tidak mengerti apa-apa. Justru geng Nandu yang harus disalahkan karena telah membodohi Raju. Dan temannya menyarankan Sruti untuk meminta maaf pada Raju, supaya Sruti mengetahui Raju yang sebenarnya. Saat di kampus, Sruti mencoba mendekati Raju, tapi Raju masih marah atas kejadian tamparan kemarin. Sruti pun langsung meminta maaf pada Raju. Raju pun memaafkannya. Tapi Raju masih tetap acuh kepada Sruti. Justru hal ini membuat Sruti semakin penasaran dengan Raju dan ingin mengenalnya lebih dekat. Hari demi hari Sruti selalu berusaha mendekati Raju yang polos dan kaku. Hingga Sruti benar-benar jatuh cinta kepada Raju karena kepolosannya. Kita kembali ke scene awal, di mana Raju ya sedang menunggu hasil tes untuk sebuah lowongan pekerjaan.
Raju pun diminta menemui owner perusahaan itu, di mana dia akan diberitahu hasil tes penerimaan lowongan pekerjaannya. Saat melihat prestasi Raju, bos ini terlihat terkesan dengan Raju. Begitu pula Raju yang semakin percaya diri kalau dia akan diterima di perusahaannya. Tapi kenyataannya berbeda, di mana ternyata lamaran Raju ditolak di perusahaan itu. Raju pun kaget mendengar hal penolakan itu. Raju mempertanyakan mengapa dia ditolak. Padahal semua nilai dan prestasi yang dia miliki bagus. Di sini, owner itu menjelaskan tidak membutuhkan orang yang seperti robot. Tidak memiliki teman, tidak pernah bersantai, tidak pernah bergaul. Karena pekerjaan itu dibutuhkan sebuah kerjasama, bukan sekedar angka-angka di buku. నాకు వాటితో పనిచేసే మనిషి కావాలి గాని ఇంకో మిషన్ మమ్మీ డాడీ నా మీద చాలా హోప్స్ పెట్టుకున్నారు సార్. నేను చదివిన జాబ్ రావాలని నా 20 ఏళ్ళ కల సార్. దీనికోసం నా లైఫ్ అంతా. పైగా నాకు ఇలాంటి ఏడుపు ముఖం నచ్చదు. యూ కెన్ గో నౌ. Di rumah, ayah Raju sedang membagikan manisan pada pekerjanya. Karena dia yakin kalau anaknya akan diterima di perusahaan itu. Raju pun tiba di rumah. Saat menawari manisan ke Raju, Raju marah dan melempar manisan yang diberikan ayahnya. Raju langsung menceritakan apa yang terjadi pada ayahnya. Di saat bersamaan, Subarau datang ke rumah Karampudi dan membagikan manisannya pada Karampudi. Karena anaknya telah diterima di perusahaan yang sama. Raju dan ayahnya mendatangi perusahaan itu dan berusaha menemui owner perusahaan itu. Karampudi tidak terima kalau anaknya ditolak karena anaknya adalah orang terpintar dan berprestasi. Si owner mengatakan perusahaannya tidak membutuhkan orang seperti Raju karena tidak bisa diajak bekerja sama. Justru owner ini menyalahkan Karampudi yang salah dalam mendidik anak, di mana Raju selalu didoktrin jika Raju tidak memperoleh peringkat, maka Raju tidak akan bisa bekerja dimanapun. Kebetulan, 6 bulan ke depan sebelum akhir semester, perusahaan ini akan membuka lowongan kembali dan Karampudi berjanji akan merubah anaknya supaya seperti pria umum lainnya jika itu syarat yang diminta perusahaan. Proof Tostan. We'll come back. Di rumah, Karampudi meminta saran dan ide ke supirnya bagaimana cara untuk merubah penampilan dan kepribadian Raju. Lalu supir itu memberi saran untuk menghubungi seseorang yang bernama Bobby. Bobby adalah seorang sutradara gagal Bollywood. Dia yang akan membantu merubah semua penampilan dan kepribadian Raju. Selain itu, Raju memiliki daftar tugas untuk merubah perilaku dari yang seperti biasanya. Dan ini harus terpenuhi dalam 5 bulan ke depan sebelum lowongan pekerjaan itu dibuka kembali. Jadi sebenarnya semua hal yang dilakukan Raju dan keluarganya semata-mata hanya karena sebuah keinginan pekerjaan. Raj, the rockstar. Tugas pertama, Raju harus berteman dengan geng nakal di kampusnya. Tidak lain adalah geng Nandu. Raju dengan sikapnya yang jarang bergaul langsung mengajak pertemanan dengan geng Nandu. Tapi jelas mereka semua menolak berteman dengan Raju karena tidak biasa bergaul dengannya. Ayahnya menyarankan Raju untuk mencari kelemahan pada anak-anak geng itu, supaya Raju diterima berteman dengan mereka. Dengan kepandaian Raju membantu 2 orang anak geng Nandu yang kurang cerdas saat ujian. Mereka berdua pun sangat senang karena telah dibantu Raju dalam ujian itu. Sebagai balas budi, Raju menginginkan berteman dengan Nandu. Tapi sayangnya Nandu masih belum bisa menerima Raju menjadi temannya. Lalu temannya Nandu menceritakan kalau Nandu mencintai seorang gadis di kampus yang bernama Jessie. Tapi ada kendala dengan bahasa, di mana Nandu hanya mengerti bahasa Telugu, sedangkan Jessie tidak memahami bahasa Telugu. Itu sebabnya Nandu hanya menyimpan perasaan pada Jessie bertahun-tahun tanpa pernah mengungkapkan. Esok harinya, Raju menemui Jessie.
dan membuka topik pembicaraan tentang seseorang yang bernama Nandu pada Jesse. Raju mengatakan kalau Nandu mengagumi Jesse sejak lama, tapi terkendala pada bahasa, karena Raju dikenal pria baik-baik di kampus. Otomatis Jesse pasti percaya dengan semua ucapan Raju. Dan akhirnya suatu hari Jesse mencoba mendekati Nandu dan berkenalan, di mana Jesse juga belajar bahasa Telugu supaya bisa memahami Nandu. Dan semua hal itu dilakukan karena perjuangan Raju. Seketika Nandu pun merasa berhutang budi pada Raju, dan Raju diterima berteman dengan kelompok mereka. Di rumah, ayahnya memberi tugas lagi pada Raju, di mana Raju harus jatuh cinta. Lalu Raju mengungkapkan kalau dulu pernah ada seorang gadis mencintai Raju, tapi sekarang gadis itu membencinya. Itu semua karena Raju yang dulu yang kaku dalam segala hal. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఈ సిలబస్ పూర్తి చేయడం ఎలాగా Bobby pun dipanggil kembali untuk membantu Raju dalam hal percintaannya. Bobby memiliki ide, di mana Bobby akan menjadi orang seperti Raju yang kaku. Sebenarnya Bobby tidak mengejar Shruti, tetapi Bobby ingin berubah seperti Raju, karena Shruti yang hanya bisa merubahnya. Seketika Shruti merasa heran dengan penampilan Raju yang baru. Dan dari hari ke hari Shruti menjadi cinta kembali pada Raju. Begitu pula Raju kini benar-benar jatuh cinta pada Shruti. Hingga suatu saat orang tua Raju dipanggil rektor kampus karena Raju mengalami banyak penurunan prestasi. Tapi justru kabar itu membuat orang tua Raju merasa senang, karena misi mereka berhasil untuk merubah Raju. ఇవన్నీ చేయమని చెప్పింది ఎవరంటే నేనే యో Di sini masih ada satu hal yang mengganjal di pikiran orang tua Raju, di mana Raju belum juga berpacaran dengan Shruti. Karena hal itu akan membuat daftar tugas Raju terselesaikan. Sebenarnya Raju sadar kalau semua hal yang dilakukan ini telah menipu orang-orang sekitarnya. Tapi karena tujuan Raju dan keluarganya, di mana mereka berkeinginan supaya bisa menunjukkan pribadi yang lain pada bos perusahaan itu, dan supaya bisa diterima di perusahaannya, maka semua hal itu terpaksa dilakukannya. Akhirnya, orang tua Raju dan Bobby membuat acara ulang tahun palsu untuk Raju, di mana tujuan mereka adalah supaya Shruti menyatakan cintanya pada Raju saat momen ulang tahun Raju. Semua orang diundang termasuk Nandu dan kelompoknya. Di sini teman Nandu merasa iri pada Raju, karena sejak Raju menjadi teman Nandu, Nandu terlalu berlebihan perhatian kepada Raju. Jesse tiba di acara itu, dan teman Nandu melihat kedatangan Nandu, di mana teman Nandu memberikan obat mabuk pada minuman yang akan diberikan Jesse dan akan melakukan fitnah terhadap Raju. Jesse mulai mabuk dan menanyakan keberadaan Nandu pada temannya. Tapi teman Nandu ini malah mengarahkan Jesse ke Raju. Karena dalam keadaan mabuk, Jesse pun tidak bisa mengenali siapa lelaki yang dipeluknya. Keluarga Nandu merasa senang karena mereka mengira rencana mereka berhasil. Di saat bersamaan di situ juga ada Nandu dan seketika emosi melihat kejadian di depan matanya. Shruti pun tiba dan melihat Raju yang sedang memeluk Jesse. Shruti kaadu Jesse. Esok harinya Nandu sangat marah kepada Jesse dan Raju, di mana sebenarnya mereka telah masuk dalam jebakan fitnah teman Nandu. Dan temannya juga memberitahu Nandu pada sebuah video kalau semua yang dilakukan Raju adalah kebohongan. Dan semua itu dilakukan karena sebuah tujuan pribadi Raju dan keluarganya. Shruti pun melihat video yang telah tersebar itu, dan Shruti merasa telah dibohongi Raju dengan cintanya. Kini Shruti semakin benci kepada Raju. Esok harinya, karena merasa malu dan kecewa, Raju memutuskan untuk pergi dari rumahnya, di mana dia akan belajar menjadi diri sendiri dengan keadaan sekitar. Orang tua Raju pun merasa bersalah. Mereka menjelaskan pada Shruti dan teman-teman Raju kalau semua yang dilakukan Raju semata-mata hanya menuruti keinginan orang tuanya.
Dan untungnya mereka semua dapat memahaminya. Saat di sungai, Raju melihat seorang anak yang hendak bunuh diri. Raju berusaha menyelamatkan anak itu, tapi sayangnya nyawa anak itu tidak tertolong. Raju membaca surat yang berada di saku pakaian anak itu. Surat itu tertulis di mana anak ini merasa menyesal dan takut mengecewakan orang tuanya karena tidak mendapatkan nilai yang bagus dalam ujian akademik. Anak ini merasa malu karena guru dan teman-teman anak itu mengejeknya. Anak ini sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi selalu gagal. Sebenarnya anak ini sangat menyukai dan berbakat dalam olahraga kriket. Tapi karena takut orang tuanya akan memukul, terpaksa dia menjalani apa yang tidak dia kuasai dan tidak dia sukai. Itu sebabnya anak ini memutuskan bunuh diri karena merasa tertekan dan tidak ada yang mendukung keinginannya. Di suatu sekolah, ada seorang kepala sekolah yang sedang membagikan piagam terhadap anak-anak yang berprestasi. Lalu tiba-tiba, Raju datang sambil menggendong anak yang bunuh diri itu. Seketika para wartawan mengerubungi Raju karena merasa penasaran, dan mereka menyiarkannya juga secara langsung. Raju menjelaskan pada kepala sekolah kalau anak ini bunuh diri karena mendapat tekanan dari sekolah. Tapi kepala sekolah itu malah menjawab kalau murid-muridnya harus mendapat nilai bagus untuk menjaga reputasi sekolahnya. Kepala sekolah tidak mau disalahkan secara moral dengan kejadian kasus bunuh diri pada muridnya. Raju menjelaskan setiap anak pasti memiliki potensi di bidangnya tersendiri. Jadi, seorang anak tidak bisa dipaksakan harus pintar dalam hal yang guru inginkan. Justru tugas pendidik adalah mencari bakat dan potensi pada setiap muridnya. Dan mungkin bila hal itu dilakukan pada setiap pendidik, maka tak akan terjadi kasus bunuh diri. Tapi tetap saja kepala sekolah ini keras kepala dengan mengatakan kalau anak memiliki nilai yang bagus, kelak dia akan menjadi orang berkualitas dan bisa banyak మenghasilkan uang. Bahkan Raju dipukuli oleh security karena telah mengganggunya. ఇది ఆ స్కూల్ రూల్ ఉంటారు. ఒకవేళ ఆ స్టూడెంట్ కి మంచి మార్కులు రాకపోతే Karena kejadian itu diliput secara langsung. Kebetulan Menteri Pendidikan India yang akan menghadiri acara sekolah itu melihat video beritanya juga. Pak Menteri pun tiba dan menghentikan tindakan pemukulan itu dan terlihat marah pada kepala sekolah. Lalu Pak Menteri pun menanyakan siapakah Raju. Dan Raju menjawab kalau dia juga adalah siswa peringkat 1. Tapi Raju menjelaskan kalau peringkat 1 tidak selalu mengalami keberhasilan. Dan Raju berharap jangan pernah ada anak lain seperti dirinya. Hari perekrutan karyawan pun kembali dibuka. Dan Raju pun diterima di perusahaan yang diimpikannya dan orang tuanya. Tapi justru kali ini Raju menolak tawaran perusahaan itu. Bukan karena sakit hati, justru Raju merasa berterima kasih pada bos perusahaan itu karena telah mengajari kehidupan yang normal dan bertahap. Dan film pun selesai. Pelajaran yang kita ambil dari film ini adalah jangan pernah meminta macan untuk berenang dan ikan untuk berlari, karena keduanya akan kalah. Tapi coba ajarkan mereka pada bakat dan minatnya, karena itu cara yang benar mendidik anak-anak kita supaya belajar dengan baik. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like, komen, dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis gak pakai dosa, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.